Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Semar dimanapun Sobat berada. Apa kabarnya nih Sobat Semar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Amin. Perkenalkan saya Irsalina yang akan memandu acara UNS Open Days 2022. Dan pada kesempatan kali ini nih saya akan ngobrol-ngobrol mengenai fakultas-fakultas yang ada di kampus tercinta kita, yaitu Universitas 11 Maret. Dan saat ini saya sudah berada bersama Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM selaku Dekan FH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga Profesor Dr. Pujiono SHMH selaku Wakil Dekan Akademik. Pagi Pak. Pagi. Luar biasa, terlihat sangat semangat nggih. Hari ini bersama dengan Profesor Ayu dan juga Profesor Puji kita akan membahas tuntas mengenai Fakultas Hukum. Tapi sebelumnya nih Sobat Semar, Universitas 11 Maret memiliki 13 fakultas dan juga 70 program studi. Wah, lumayan banyak ya. Dan satu persatu profil fakultas nih di UNS akan diperkenalkan dalam acara UNS Open Days 2022 ini. Jadi jangan lupa dan ikuti terus acara ini agar bisa kenal lebih dekat dengan fakultas dan prodi yang ada di Universitas 11 Maret. Tapi ini sebelumnya sambil kita ngobrol-ngobrol Sobat Semar, informasi lebih lengkap dapat dilihat di website dan media sosial SPMB UNS, di IG-nya di @spmbuns, di Facebook-nya di SPMB UNS Surakarta, dan juga di website-nya di www.spmb.uns.ac.id. Dan juga nih ada emailnya juga di spmb@unit.uns.ac.id. Jadi sambil ngobrol nih, biar kamu makin yakin dan tertarik, kamu juga bisa langsung cek di info SPMB UNS biar bisa persiapan lebih awal, Sobat Semar. Nah, pastinya udah gak sabar ya untuk ngulik-ngulik Fakultas Hukum yang merupakan fakultas yang identik dengan gedung warna merah nih, Bu. Bener ya? Betul. Oke, baik Prof, kalau melihat FH dengan gedung yang identik dengan warna merah nih, sebenarnya ada berapa bangunan sih yang ada di Fakultas Hukum ini? Ya, jadi di Fakultas Hukum UNS ya, ada yang pertama gedung 1 itu untuk perkuliahan. Baik. Nanti Prof Puji bisa menambahkan kalau masih kurang ya. Jadi gedung 1 itu gedung perkuliahan yang bersebelahan dengan FISIP ya. Kemudian gedung 2 ini adalah gedung dekanat ya. Di sana ada ruang dekan, wakil dekan ya. Kemudian staf kependidikan ya. Kemudian ruang-ruang sidang ya. Kemudian gedung 3 ini ruang dosen. Kemudian juga di atasnya ada moot court, ini ruangan moot court. Saat ini kita di ruang moot court ya, peradilan semu. Kemudian gedung 4 itu gedung khusus untuk Pascasarjana Hukum ya, gedung Pascasarjana Hukum. Di sana ada untuk prodi S2, MKN dan prodi S3 ya. Kemudian ada satu lagi gedung IKFH UNS ya. Jadi ini gedung ini diberikan dari dana alumni ya, Prof Puji ya, dari dana alumni. Jadi ada 5 gedung semuanya. Mungkin Prof Puji nambahkan? Sambung. Ya. Baik, wah ternyata ada beberapa gedung ya, Prof. Ada 5 dan juga semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Dan kantin satu lagi, ya kantin tidak sendiri. Boleh ketinggalan. Kantin. Khususnya untuk mahasiswa, kantin ini salah satu yang dikejar ya. Ya betul. Oke, nah kalau untuk prodi di Fakultas Hukum sendiri ada apa aja sih, Prof? Prodinya kita prodi S1, S2 Ilmu Hukum, ya, kemudian S2 Magister Kenotariatan, kemudian ada prodi S3 Ilmu Hukum. Ya. Nah, prodi S1 sendiri ada beberapa departemen ya, Prof ya? Apa saja ya, Prof? 7 departemen. Jadi di prodi S1 itu ada Hukum Internasional, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum Acara, HTN, sama tadi Hukum Pidana ya sudah. Ada 7. 7 departemen. Ya. Oke, kemudian kalau dari 7 departemen itu belajarnya apa aja sih, Prof? Mungkin Prof Puji Prof bisa Puji, menjawab Wakil terkait Dekan dengan akademik. Ya, akademik dan kemahasiswaan beliau. Ya. Jadi kalau belajar sebenarnya sama ya, karena jurusannya kan ilmu hukum.
semester 1 sampai semester 5 itu lebih ke arah ilmu hukum secara umum, baru kemudian mengambil mata kuliah pilihan. Pilihan itu di semester penjurusan ya. Penjurusan itu semester 5, 6, 7 itu di semester pilihan dan konsentrasi. Konsentrasi itu ya terkait misalnya kamu mau skripsinya apa? Pidana, ya berarti mata kuliah terkait pidana. Perdata, administrasi negara. Jadi lebih ke arah penjurusan ketika nanti skripsi itu mau konsentrasi di departemen apa. Itu. Kalau di kita namanya bagian, ya Prof. Puji ya, bagian. Berarti kalau misal sama ya, rata-rata seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain, kalau di awal masih soal umum, kemudian nanti semester 5, semester 6 mengambil mata kuliah pilihan sesuai dengan minatnya masing-masing, gitu nggak Prof? Kemudian kalau untuk SDM yang diterima selama 1 tahun nih, Fakultas Hukum menerima berapa mahasiswa untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum? Ada sekitar 480 mahasiswa setiap tahun kita terima melalui program yang sudah dibuka melalui SPMB, baik itu UTBK, SBMPTN, terus kemudian juga seleksi mandiri. Ya itu semua kita lakukan gitu. Oke, baik Prof. Kemudian kalau pengen kepo nih, sebenarnya apa sih keunggulannya Fakultas Hukum UNS dengan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia lainnya? Ya, jadi nanti ditambahkan Prof. Puji ya. Alhamdulillah kita Fakultas Hukum UNS ya untuk seluruh prodi ya. Jadi baik S1, S2, MKN dan S3 ini kita sudah terakreditasi A untuk BAN PT ya. Bahkan S3 kita unggul ya. Dan S1 kita ini sudah memiliki akreditasi internasional dari VBA ya. Jadi VBA ini dari Jerman. Kemudian juga kita sudah memiliki sertifikasi EUNQA. Nah, di samping itu tentu kita memiliki para dosen ya, pengajar yang bergelar profesor dan doktor. Dan tentu reputasi kita sudah internasional ya. Ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi baik dosen dan juga tentu mahasiswanya. Jadi prestasinya tidak hanya nasional tetapi juga sudah internasional pastinya ya. Nah, sehingga tentu ini merupakan salah satu aset kita ya, Fakultas Hukum yang juga diperhitungkan lah tidak hanya di nasional tetapi juga di tingkat internasional. Ya, tambahan dari sisi pemeringkatan kita juga levelnya level masuk 1000. Ya. Level atas ya, di Indonesia kita juga level 10 atas, 10 besar kita masuk, bahkan dari animo ketika S1 saja misalnya kita termasuk bahkan pernah tertinggi ya, tertinggi untuk animo peminat mahasiswa untuk mendaftar di calon 2019 mahasiswa ya, itu kita tertinggi. Terus kalau misalnya dari sisi prasarana tadi juga sudah sampaikan Bu Dekan, bisa dibandingkan dengan Fakultas Hukum yang lainnya, kita insya Allah lengkap lah ya, lengkap dari sisi aktivitas untuk mahasiswa, ketersediaan baik itu untuk akademik maupun non akademik, olahraga kita ada, masjid juga ada, terus semuanya lengkap, terus bahkan ruang-ruang untuk kegiatan mahasiswa itu semua UKM dan juga BEM-DEMA kita sediakan ruangan juga. Bahkan untuk kegiatan praktikum ini kita juga support, termasuk ini kan kita berada di ruangan Mudkot ya, ruangan peradilan semu, dan ruangan-ruangan itu memang kita siapkan sehingga bisa menunjang prestasi mahasiswa. Dan beberapa perlombaan Mudkot kita kan juga nomor 1 ya, nomor 1. Sehingga apa bedanya? Ya tentu semua fakultas hukum di tempat manapun mengunggulkan dirinya, tapi setidaknya dengan datang ke Fakultas Hukum UNS pasti akan melihat bedanya ini. Begitu masuk itu auranya sudah beda. Gitu. Dan kelas-kelasnya saya tambahkan ya, Mbak Irsa. Jadi kelas-kelas kita itu sudah berstandar internasional. Nah, jadi kalau belajar itu sangat nyaman ya. Jadi berkualitas, berkelas internasional lah kelasnya. Oleh karena itu tentu memberikan semangat ya, energi bagi mahasiswa. Mudah-mudahan nanti di semester depan sudah bisa luring ya, supaya ya offline, mudah-mudahan pandeminya segera
berlalu dan para mahasiswa ini bisa dengan nyaman berkuliah di kelas-kelas yang berstandar internasional. Baik, tadi kalau dijabarkan ya ada sederet keunggulan-keunggulan FHUNS dibandingkan dengan Fakultas Hukum di universitas lain. Kemudian apa saja sih Prof prestasi dari yang diraih oleh fakultas, prodi maupun juga mahasiswa dan juga tenaga pendidik yang ada di FHUNS ini? Ya, jadi prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan tentu ini menjadi salah satu aset kami ya Fakultas Hukum untuk meningkatkan trust mahasiswa atau masyarakat kepada kita ya. Nah, prestasi mahasiswa itu luar biasa ya. Tentu ini menjadi kebanggaan kita ya. Mahasiswa kita ini tidak hanya memberikan sumbangsih prestasi di tingkat nasional, misalnya seperti juara 1 lomba debat konstitusi ya, lomba debat juara 1 nasional kemarin. Kemudian juga banyak, nanti mungkin Prof Puji menambahkan ya, berbagai lomba yang dimenangkan oleh mahasiswa kita tingkat nasional ya, di berbagai kegiatan ya, baik moot court, kemudian karya ilmiah, riset ya, kemudian juga di tingkat internasional ya, mahasiswa kita sering sekali itu memberikan karya-karya terbaiknya dengan menjadi juara di Inggris, di UK ya, pernah menjadi juara di sana, kemudian di PBB moot court ya, kemudian jadi di Amerika, di Inggris, kemudian di Belanda dan di Hong Kong mungkin ya, Prof ya. Perancis terakhir sebelum pandemi. Nah, Perancis juga pernah menjadi juara internasional. Jadi banyak sekali prestasi di tingkat internasional ya, dan juga tentunya nasional ya. Ya. Kemudian mungkin dosen-dosen ya, Prof. Untuk dosen-dosen juga banyak sekali prestasi yang diberikannya. Jadi menjadi the best speaker, kemudian the best article ya di tingkat internasional, di tingkat nasional itu juga banyak diberikan sumbangan prestasi kepada kita. Kemudian juga para mahasiswa ini ya juga memberikan sumbangsi dapat menulis di media internasional. Ya, ini merupakan juga kebanggaan bagi kita. Ya. Banyak. Jadi UNS itu kan sudah ditetapkan sebagai world class university ya. Jadi salah satu kemudian yang kita di fakultas itu mendorong adalah kemudian tingkat competitiveness di tingkat internasional. Jadi kalau tingkat nasional kan memang itu sudah kewajiban dan kita lalui. Nah, sekarang kewajiban berikutnya adalah bersaing di tingkat internasional. Makanya kalau kemudian ada mahasiswa berkeinginan untuk mengikuti kompetisi secara internasional, kita carikan jalannya. Termasuk juga kemudian dosen dan seterusnya ini menemukan jalan juga. Jadi ada jalannya, kita fasilitasi itu, khususnya pada mahasiswa-mahasiswa. Dan akhirnya dari banyak hal itu ya, baik itu mahasiswa, dosen, itu menjadikan satu atmosfer akademik internasional pun juga muncul di lingkungan Fakultas Hukum UNS. Ya, mungkin Ibu bisa menambahkannya. Jadi prestasi dosen ya itu di tingkat nasional dengan memenangkan berbagai kompetisi riset ya yang bergengsi ya di Fakultas Hukum, Matching Fund Kedaireka kita juga Fakultas Hukum UNS juga alhamdulillah juga memenangkan untuk kompetisi itu. Tidak semua fakultas hukum itu bisa memenangkan kompetisi untuk riset matching fund ya. Kemudian juga banyak sekali berbagai prestasi nasional yang diraih oleh para dosen kita ya. Kemudian tentu ini memberikan trust atau pengakuan di tingkat baik nasional dan internasional ya, menjadi tumbuh ya, dengan dibuktikan alhamdulillah dosen-dosen di Fakultas Hukum UNS juga diundang mengajar di luar ya, di luar negeri, menguji ya di Belanda, di joint research juga ya, joint research ya, itu juga kita dipercaya ya untuk melakukan joint research dengan berbagai universitas di luar negeri, menguji juga di luar negeri ya, di
di Groningen, di Kertin ya. Dosen-dosen kita juga diundang, artinya pengakuan di tingkat internasional itu sudah tumbuh gitu ya, artinya sudah diberikan dengan dipercayanya para dosen itu memberikan seminar ya, conference ya, sebagai speaker ya, sebagai pembicara dan juga sebagai penguji eksternal ya di universitas di Belanda dan di Australia. Wah. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan ya sederet ternyata prestasinya Fakultas Hukum ini di nasional maupun di internasional. Kemudian prospek kerja dari lulusan-lulusan Fakultas Hukum ini ke arah mana, Prof? Monggo, Prof. Jadi kalau di awal perkuliahan itu kita ada mata kuliah namanya etika profesi. Di mata kuliah etika profesi itu kita sampaikan sebenarnya profesi yang related dengan mahasiswa Fakultas Hukum ketika lulus itu apa saja. Yang jalur reguler tentu kan kita menyebut bahwa begitu Anda lulus, Anda bisa menjadi hakim, jaksa, notaris, pengacara, polisi, dan seterusnya yang itu terkait dengan dunia pengadilan dan dunia hukum ya, dunia hukum. Jadi dan dibuktikan lulusan mahasiswa Fakultas Hukum itu ada yang jadi hakim agung di Mahkamah Agung, ada jadi petinggi Kejaksaan Agung, ada yang jadi Kejari banyak, bahkan ada yang jaksa agung muda itu 3 orang, jaksa agung muda kita di Kejaksaan Agung, terus juga di kepolisian itu juga ada, di TNI juga ada. Nah, pengacara-pengacara terkenal itu juga ada ada beberapa yang juga dari UNS yang mungkin sering juga keluar TV, terus juga notaris, jadi banyak. Nah, tapi profesi-profesi yang mungkin orang tidak bayangkan itu juga bisa alumni Fakultas Hukum masuk, misalnya perbankan. Di dunia perbankan kita lulusan Fakultas Hukum itu yang sampai top manajemen. Dulu ada Pak Yosi Istanto, itu salah satu direktur di BTN. Terus ada Bu Din Cahyani, itu direktur di Bank Permata. Dulunya juga pernah di Maybank. Dan yang lain-lainnya juga ada. Terus juga ada profesi-profesi yang lainnya yang di luar itu, misalnya di perusahaan-perusahaan. Itu bahkan yang wirausaha pun juga ada. Bahkan salah satu Crazy Rich yang sekarang lagi viral ya, Crazy Rich Grobogan yang membangun jalan di Grobogan itu dengan biaya sendiri, itu juga alumnus Fakultas Hukum. Ya, terus ada juga motivator ulung nomor 1 di Indonesia namanya Pak Tung Desemaringin, itu juga alumnus Fakultas Hukum. Jadi Pak Dirjen juga. Nah, Pak Dirjen Kementerian Dalam Negeri itu juga alumnus Fakultas Hukum. Dukcapil. Ya. Nah, ya dia di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu Fakultas Hukum juga. Jadi ya secara reguler biasanya kan hakim, jaksa gitu, tapi beberapa top leader di instansi-instansi baik negeri atau swasta itu bisa dimasuki Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum itu sebenarnya lebih fleksibel, bisa masuk ke semua lini. Baik lini yang bahkan itu misalnya untuk orang-orang eksak, misalnya ke BUMN Karya, misalnya di Wijaya Karya, Hutama Karya atau apa? Pertamina. Itu kan bayangannya, oh itu bisa dimasukkan orang-orang eksak tuh, ya gitu kan, orang-orang sipil gitu. Fakultas Hukum tetap masuk, ada legalnya, ada HRD-nya, itu Fakultas Hukum, ya. Dan banyak itu akhirnya. Pertamina juga kita menjadi top middle sampai top leader juga ada di sana. VP legal ya. Iya. Vice President legal di Pertamina Shipping itu juga alumni kita, Mbak Kurnia Salwa ya. Kemudian juga mungkin menambahkan Prof Puji ya. Jadi tidak hanya menjadi top leader di tingkat nasional ya alumni kita, baik di pemerintah maupun di swasta ya. Tadi kan ada juga yang seperti Crazy Rich-nya. Grobogan itu ya, itu alumni kita. Beliau kan pengusaha ya, tetapi juga di tingkat internasional ada salah satu alumni kita luar biasa, ini Mbak Risnawati. Jadi Mbak Risna ini alumni Fakultas Hukum ya, perempuan pertama yang diterima menjadi komite di UN, di United Nations, di PBB ya, untuk komite disabilitas. Jadi beliau, Mbak Risna ini adalah perempuan pertama Indonesia yang menjabat di sana. Nah, ini artinya ternyata tidak hanya di tingkat nasional, para lulusan dari Fakultas Hukum UNS itu
moncer ya. Alhamdulillah di tingkat internasional juga bisa bersaing. Nah, sehingga ini menambah lagi pemantapan peneguhan trust ya, reputasi internasional Fakultas Hukum ya. Ini alhamdulillah dengan dibuktikan para alumnusnya itu bisa diterima, dipercaya ya untuk menjabat di posisi-posisi strategis ya. Nah, itu tidak sembarang orang bisa sampai menuju di sana. Nah, alhamdulillah alumni kita, artinya ini menunjukkan sekali lagi trust internasional terhadap lulusan dan tentu pembelajaran di Fakultas Hukum UNS. Baik, tadi sudah dijelaskan ternyata sangat banyak ya prospek kerjanya, kemudian alumninya juga mencar, pastinya memberikan sumbangsih yang baik untuk Indonesia, begitu Bu. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk biasanya dari Sobat Semar, dari calon-calon mahasiswa yang ngincer Fakultas Hukum UNS nih. Jadi biasanya masuk ke SPMB, kemudian mengenai Fakultas Hukum UNS gitu. Ini yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di Fakultas Hukum UNS? Mungkin ini mahasiswa bertanya melihat keadaan pandemi seperti ini ya, maksudnya luring nopo daring gitu, Prof. Kalau kita saat ini masih hybrid ya, jadi luring dan daring. Untuk perkuliahan teori ini dengan daring ya, kemudian praktik ada praktik, nanti mungkin Prof. Puji bisa menambahkan, dan ada ujian itu sudah mulai luring. Nah mungkin ke depan nanti bisa offline ya, nanti kita menunggu kebijakan dari rektorat. Mungkin Prof bisa menambahkan. Sudah sampaikan Bu Dekan tadi. Jadi sekarang ini kita berkuliahnya hybrid. Kalau dulu kan sejak awal pandemi kita daring ya. Daring, terus tahun terakhir ini dari rektorat membuat kebijakan bahwa bisa hybrid. Hybrid itu dengan catatan tentu protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan kalau itu dilaksanakan luring, itu ditepuh, vaksin kedua dan seterusnya. Dan juga untuk mata kuliah tertentu, tadi sudah disebut berikan adalah mata kuliah praktikum. Misalnya praktikum apa ada di Fakultas Hukum, bukan praktikum itu adanya di eksak, ada. Jadi kayak praktek beracara di pengadilan kayak gini. Ini kursi untuk hakim yang belakang ini, nah nanti untuk jaksa, untuk lawyer kan ada. Jadi ini seperti ini kan harus tidak cukup sempurna kalau itu dengan daring. Maka harus luring. Nah, terus pembuatan akta, pembuatan kontrak dan yang lain-lainnya itu kemudian dilakukan dengan luring, bukan daring. Nah, itu terus juga ujian terakhir itu ketika skripsi itu juga sudah dilakukan dengan luring. Tapi sekali lagi juga terbatas. Nah, ke depan kita berharap kalau melihat trennya pandemi ini sudah melandai ya, nanti tentu juga berdasarkan kebijakan dari pemerintahan pusat dan kebijakan universitas, yang rencananya defaultnya mulai semester Agustus itu di setup luring gitu. Jadi siap-siap nanti mahasiswa baru kalau S1 ya utamanya nanti mau masuk ya dipersiapkan untuk luring gitu. Baik, berarti ini kabar baik ya untuk teman-teman 2022 yang belum pernah merasakan luring mungkin ya, jadi excited untuk perkuliahan secara luring begitu Bu. Kemudian kalau di Fakultas Hukum UNS sendiri sebenarnya apa saja sih yang dipelajari begitu? Kemudian ada teori dan praktiknya itu apa saja? Ya, tadi seperti disampaikan Prof. Puji ya. Jadi ada mata kuliah yang umum, kemudian nanti ada mata kuliah kekhususan ya, tergantung dari minat yang akan diambil oleh para mahasiswa ya, dari 7 bagian tadi, apakah mau ambil perdata, pidana, HAN, HTN, Humas atau yang lain ya. Nanti tentu mata kuliah kekhususan ini untuk mendukung ya dari skripsi atau penulisan akhir yang akan diambil mahasiswa. Jadi kalau mata kuliah umum itu kan ya ada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan lain-lain. Nanti kemudian ketika misalnya kebetulan Bu Ayu dari HAN ya, nanti Prof. Puji mungkin menambahkan. Misalnya mau mengambil skripsi tentang HAN atau tentang hukum lingkungan, ya, untuk mata kuliah yang
mendukung ke sana itu harus diambil ya. Jadi kalau di hukum administrasi negara nanti kekhususannya ambil mata kuliah misalnya perlindungan dan konservasi lingkungan ya, hukum perlindungan dan konservasi. Kemudian juga misalnya hukum sumber daya air, hukum kehutanan ya, itu adalah mata kuliah kekhususan untuk menunjang skripsi yang ada di HAN. Nah, begitu juga dengan mata kuliah yang lain atau kekhususan yang lain. Kalau mengambil perdata, mungkin Prof. Puji kebetulan Prof. Puji perdata bisa cerita, Prof. Jadi untuk selesai Fakultas Hukum itu mahasiswa harus menempuh sedikitnya 146 SKS. SKS itu satuan kredit semester ya. Nah, 146 SKS kalau ditempuh dalam waktu itu bisa selesai 3,5 tahun. Jadi 7 semester itu mahasiswa bisa selesai. Nah, kalau mau cum laude batasnya adalah 8 semester 8 tahun. Ya, 4 tahun itu nanti batasan cum laude. Nah, dari 146 SKS yang bisa ditempuh selama 3,5 tahun itu terbagi dalam mata kuliah umum, dasar umum, mata kuliah wajib, mata kuliah wajib institusional, wajib fakultas, dan kemudian mata kuliah pilihan. Ya. Nah, yang di seluruh mata kuliah ini nanti akan terbagi 30-an% itu adalah mata kuliah praktik. Jadi ada praktek yang sesuai tadi dengan penjurusan tadi. Terus pilihan juga sesuai dengan penjurusan tadi. Terus juga ada mata kuliah wajib institusional yang nanti juga sesuai dengan penjurusan dari mahasiswa yang mau ngambil tugas akhirnya nanti kira-kira kemana. Begitu. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan yang sudah banyak tadi ya Prof, mungkin dari Prof. Puji dan juga Prof. Ayu bisa menyampaikan closing statement-nya terkait dengan harapan atau saran nih untuk Sobat Semar dimanapun berada yang mengincar Fakultas Hukum UNS. Ya, untuk harapan saya tentu kami mendapatkan intake ya. Kami mendapatkan intake yang baik ya, yang punya kualitas tidak hanya nasional tetapi internasional, kita berharap ya, karena memang reputasi Fakultas Hukum kan sudah go internasional, tadi sampaikan kita world class university ya, dan kita sudah memiliki akreditasi internasional. Oleh karena itu tentu harapan kami juga calon mahasiswa kami ini juga berkelas internasional, artinya kepada calon mahasiswa tentu belajar yang baik, sungguh-sungguh kalau mau masuk ke Fakultas Hukum. Kemudian kita berharap juga skill di bidang tentu bahasa Inggris ya. Kemudian kalau ada prestasi-prestasi yang lain, olahraga misalnya atau yang lain, itu kita juga sangat senang. Kita banyak UKM di Fakultas Hukum ya, tersedia banyak UKM untuk mengembangkan potensi-potensi soft skill, intake kita, calon mahasiswa kita, sehingga mari bergabung dengan Fakultas Hukum UNS ya, dan memberikan prestasi yang terbaik baik nasional dan internasional. Tentu harus belajar yang sungguh-sungguh ya, menjadi pembelajar hukum yang baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Prof. Ayu. Mungkin dari Prof. Puji? Ya, sama kurang lebih. Jadi kalau Anda ingin berkarir cemerlang di bidang hukum atau bahkan bidang-bidang non-hukum yang lainnya, maka Anda harus menetapkan dan meyakinkan diri dan menempa diri dulu untuk bisa masuk ke Kawah Condro-Dimuko yang menyenangkan. Kalau Kawah Condro-Dimukonya Gathotkaca itu kan tersiksa ya. Nah, ini menyenangkan. Jadi kuliah menyenangkan di Fakultas Hukum dan nanti hasil lulusannya juga akan menyenangkan dan menggembirakan. Baik, wah sudah lama ya dari tadi kami ngobrol. Terima kasih juga kepada Prof. Puji dan juga Prof. Ayu. Pastinya semoga harapannya setelah kita mengobrol-ngobrol menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan untuk Sobat Semar semuanya untuk meyakinkan diri untuk masuk di Fakultas Hukum UNS. Dan jangan lupa juga nih untuk menghubungi ya atau kepo-kepoin website resmi dan media sosialnya di Fakultas FH UNS untuk mengenal lebih dekat dengan Fakultas Hukum UNS.
Baik, Sobat Semar, tidak terasa cukup panjang juga kita berkenalan dengan Fakultas Hukum. Sangat seru ngobrol-ngobrol bersama Prof. Ayu dan juga Prof. Puji. Terima kasih sudah membersamai kami dan juga memberikan informasi yang jelas Sama-sama. dan menarik untuk Sobat Semar dimanapun berada. Jangan lupa Sobat Semar untuk terus mengikuti informasi tentang penerimaan mahasiswa baru UNS di layanan informasi SPMB UNS di website www.spmb.uns.ac.id dan juga di Instagram di SPMB UNS. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Semar yang selalu setia menyaksikan UNS Open Days 2022 Fakultas Hukum. Sampai jumpa di fakultas lainnya bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Irsalina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.